Dan kita sudah masuk bulan yang kedua, baru 3 hari ini. Ternyata mandat yang saudara terima nggak pernah maju sejak 3 tahun yang lalu. Tetap aja di situ. Dengarkan baik-baik. Berarti orang lain belum bisa melihat saudara dipercayai lebih besar lagi. Nangkep maksud saya berkata ini? Nah, coba percaya. Ayo, temukan kenapa sudah sekian lama. Kenapa kok sampai di sini saja kepercayaan orang itu, mandat itu? Berarti saudara belum layak. Jangan salahkan orang lain. Latih diri sendiri. Oke? Tolong baca satu ayat dulu, Kejadian 39 ayat yang keempat. Kita masih tetap bicara sebagai laki-laki. Jadi ukurannya sampai berapa jauh kepercayaan yang diberikan orang kepada kita sebelum Tuhan dulu. Ya, orang dulu. 39 ayat 4. Silakan dibaca. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, Ya. dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara, perhatikan. Yusuf itu saudara kita yang lompatan karirnya itu luar biasa. Dari budak yang tidak punya hak apa-apa, itu langsung lompat jadi orang kepercayaan. Renungkan nanti ayat 4 itu. Berarti Potifar, kalau sekarang ya di pemerintahan, Potifar itu eselon 2, karena setara menteri dia. Dan bisa melihat Yusuf, padahal dia punya begitu banyak budak. Apakah Yusuf pakai promosi? Dia mencetak kartu nama begitu? Enggak. Nah, kenapa? Nah, lihat ayat 5-nya. Ayat 5-nya itu ada kata penting di ayat 5, masih pasal 39. Ayat 5. Silakan dibaca. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Nah, itu. stop sampai kata itu. Hubungkan kata sejak dan Tuhan memberkati. Tahu nggak sambungannya itu? Iya, jadi berkat Yahweh itu turun sejak kapan? Sejak Yusuf dipercaya, diberi mandat itu. Berarti makin besar nggak kepercayaannya? Makin besar. Maka itu lagi sekali, saudara. Maaf, jangan tertuduh lalu saudara putus asa terus minum baygon, jangan. Tapi saya berkata serius ini. Kalau selama 3 tahun terakhir ini posisi yang saudara miliki tidak maju-maju, tidak naik-naik, berarti ada yang salah dalam diri kita. Bukan berarti kita haus kekuasaan, ngerti kata ini? Bukan berarti kita haus kedudukan, tidak, saudara. Tapi kalau sampai sekian waktu sudah nggak seger, nggak yang diri kita, langsung vonis ada yang salah dalam diriku. Kenapa orang nggak bisa melihat? Kenapa? Ayo yang lain jawab. Kenapa, Pak? Airnya nggak pernah diambil. Betul. Sekecil-kecilnya sumur yang kita punya diberkati. Iya, karena bacakan kalimat terakhir ayat yang kelima. Loh, dia diberkati karena apa? Coba. Nah, karena Yusuf. Ini luar biasa. Bukan karena Tuhan, tapi karena Yusuf ada di situ. Hal yang kedua yang kita perlu tahu dalam kehidupan kita, maaf. Di semua tempat, kalau kita ada, Roh Kudus menjamah kami untuk kami berani mengambil konsekuensi dan risiko ini dalam nama Yesus. Harus berani. Dengarkan kalimat ini. Di setiap tempat di mana kita berada, kalau sekian waktu tidak ada kemajuan, berarti ada yang salah dalam diri kita. Betul tidak? Lihat hidup Yusuf ini. Diberkati karena Yusuf. Posisi apapun, jabatan apapun yang kita diserai oleh siapapun juga, kita harus melihat ada perubahan nggak di situ. Karena itulah laki-laki. Kalau saya pakai kalimat lain dalam hal ini adalah apa dampak yang kita bawa dalam kehadiran kita di setiap tempat di mana kita berada. Jangan tunggu hanya posisi yang enak, tidak.
Yusuf mulai dari posisi yang sangat tidak enak, budak. Tapi karena dia adalah laki-laki yang mau bertanggung jawab. Renungkan ini. Bisa nggak Yusuf seenaknya ngerjakan hak budaknya itu? Bisa. Apalagi kalau dia lagi sakit hati dan kecewa, maka dia nggak akan sepenuh hati mengerjakan. Nah, ini yang penting. Jangan ada seorang pun di antara kita serius bekerja kalau gajinya tinggi, posisinya enak, tempatnya bagus, fasilitasnya luar biasa. Awas, itu bukan laki-laki. Yusuf itu tidak digaji, betul? Tapi dia ngerjakannya sepenuh hati. Nah, maka itu ulangi lagi hal ini. Saya ulangi lagi. Kalau sampai 3 tahun terakhir ini posisi saudara tidak ada perubahan, ada yang gak beres dalam diri kita, sehingga orang belum bisa memberi saudara wewenang atau mandat. Kenapa aku begini? Nomor 2, setiap tempat sudah sekian tahun kita di posisi yang itu, ternyata tidak ada perubahan apa-apa di posisi itu. Yang salah dalam diri kita. Oke, kita belum ketemu poinnya. Ayat 3 saudara baca. Ada kata penting lagi di situ. Ayat 3. Kalimat pertama. Nah, stop dulu. Setelah dilihat oleh Tuhan. Ini yang saya kagum, saudara. Kalau setiap kita sebagai laki-laki bisa bertanggung jawab, ternyata orang itu melihat. Katakan amin. Orang itu bisa melihat. Maka itu kalau sampai sudah 3 tahun kita di satu tempat dan tidak terjadi apa-apa, tidak meningkat apa-apa, ya memang orang nggak bisa melihat apa-apa dari diri kita. Akhirnya sudah biasa-biasa kamu begitu saja, karena nggak lihat. Lanjutkan lagi. Setelah dilihat oleh tuannya apa? Ya, ayat 3 tadi. Bahwa Yusuf disertai Tuhan. Nah, stop lagi. Apa yang dilihat? Apa karena gelarnya atau karena ijazahnya? Tidak. Atau karena dia perawakannya hebat? Juga tidak. Bahwa penyertaan Yahweh atas kehidupan kita itu ternyata orang lain bisa melihat, termasuk orang yang belum Kristen sekalipun. Karena Potifar kan bukan orang percaya, dia ahli sihir di Mesir. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Jadi sikap yang bertanggung jawab itu, kalau saya pakai istilah umumnya gini, sikap yang bertanggung jawab, berani menghadapi risiko, berani pikul risiko, berani menghadapi apa-apa tanpa merepotkan orang lain, itu memunculkan istilah sekarang kita dengar aura, atau kata aura itu ya, ada sesuatu yang keluar dari kekuatan tanggung jawab itu. Katakan amin. Sampai orang itu bisa melihat. Yang berikut lagi, tanggung jawab yang Tuhan ataupun seseorang ataupun satu lembaga yang dipercayakan kepada saudara. Coba dicek juga, sudah berapa tahun kita pegang tanggung jawab itu, perkembangannya apa, perubahannya apa. Kalau sampai statis saja, itu sudah mandek, kita ketinggalan jauh, karena waktu ini berjalan terus. Ayo kita pikir mulai hari ini, berani istilahnya menghukum diri sendiri. Dalam arti ini positif ya, tahu ya kata menghukum diri sendiri, yaitu memacu diri sendiri. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu ternyata bisa dilihat oleh orang lain. Coba ulangi dari depan kali, baca ayat 3 itu. Telah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Nah, garis bawahi saudara, ternyata satu-satunya hal yang membuat surga itu turun tangan dan melimpahkan semuanya, kalau dia bisa melihat ada orang bertanggung jawab. Amin. Begitu surga melihat orang itu mau bertanggung jawab, walaupun gak digaji, catat itu, walaupun tidak digaji, Yusuf mengerjakannya dengan serius tanpa digaji, maka kata itu simpan, pasti Yahweh akan membuat berhasil. Berapa hal? Itu penting. Berapa hal kitab saudara bilang? Segala yang dikerjakan tangannya. Nah, sekarang majikan siapa?